Pak. Ya, pagi Dewi. Ya, Silakan duduk. makasih. Oke, kenapa, Wi? Eh, saya mau datang sini mau ngajak Bapak untuk berdiskusi, Pak. Oh, diskusi. Ya. Masalah apa nih? Permasalahan yang pertama, sekarang kan pembelajaran online. Heeh. Jadi saya agak susah buat mengerti pembelajarannya itu. Kalau misalnya secara online tuh materinya itu kayak lebih susah masuk, membuat saya mengerti ketimbang pembelajaran tatap muka itu, Pak. Oh, gitu. Ya. Jadi Dewi ke sini ingin berdiskusi dengan Bapak, ingin mencari solusi Iya. dari yang permasalahan yang Dewi sampaikan tadi ya. Oke, ya. Nah, jika begitu keadaannya, nah untuk saat ini yang Dewi rasakan apa dulu untuk saat ini? Saat ini saya ngerasa bingung sama agak stres gitu loh, Pak. Kayak Oke, bingung, stres, terus apa lagi? Ada lagi? mumet gitu, kayak kemana ya harusnya ini, apa harus saya lakukan, itu saya bingung, Pak. Kalau misalnya offline itu kan ketemu sama teman-teman, jadi kalau misalnya ada mata pelajaran yang saya nggak ngerti itu langsung diskusin sama teman-teman, sama guru tuh, Pak. Kalau online tuh kayak saya bingungnya sendiri, benar-benar sendiri, kayak ini gimana ya, siapa dong saya tanya biar bisa cepet saya ngerti. Oh gitu, berarti Dewi, kalau Pak lihat Dewi perlu sebuah teman ya. Iya. Jadi ketika belajar, kalau secara tatap muka, Dewi kan mungkin bisa diskusi. Ternyata kalau online Dewi agak sedikit bingung ya. Oh gitu. Oke, baiklah Wi, kalau begitu semoga pertemuan kita hari ini bisa mendapatkan atau mencapai kesimpulan untuk mencari sebuah solusi yang atas permasalahan yang Dewi alami ya. Sebelum itu Dewi bisa nggak ceritakan ke Bapak dulu mungkin kegiatan-kegiatan yang Dewi lakukan saat ini apa, mungkin itu juga bisa membantu menemukan akar permasalahannya, jadi Dewi bisa mencarikan solusinya dulu. Kira-kira kegiatan apa saja sih yang sudah Dewi lakukan sampai saat ini? Yang pertama saya kegiatan sebagai anak di rumah dulu. Kan Ya. biasa pagi-pagi membersihkan rumah, menyapu, membersihkan tempat tidur. Itu kegiatan saya sebagai pelajar, membuat tugas, membaca materi. Selain itu saya juga ada kegiatan tambahan. Saya kan mengikuti organisasi di sekolah, OSIS itu. Jadi saya ada kegiatan tambahan di sana. Jadi itu kalau misalnya online atau gitu di rumah itu jadinya kayak bingung sendiri. Saya ada banyak kegiatan tapi kok gimana ya cara nyelesain semua kegiatannya ini biar secara dirinci, biar bisa sesuai dengan tepat waktu. Berarti Dewi kegiatannya kalau Pak lihat agak banyak ya. Jadi bagus sih, jadi Dewi berbakti kepada orang tua di rumah. Jadi ketika Dewi sampaikan di rumah membantu orang tua, dan Dewi juga tidak melupakan kewajiban sebagai seorang siswa kan, belajar, dan Dewi juga mampu mengasah potensi atau kemampuan diri Dewi lewat mengikuti kegiatan organisasi kesiswaan kan gitu ya. Ya bagus sebenarnya, jadi banyak kegiatan, jadi di sana kita bisa belajar kan, mendapatkan banyak pengalaman. Nah, oke. Dalam kegiatan tersebut tanggung jawab Dewi dari kegiatan tersebut seperti apa misalnya? Tanggung jawab besar kayak kalau misalnya di OSIS itu kan saya sekarang ada kegiatan pembuatan majalah gitu, Pak. Nah saya berhubung sana, saya jadi ketuanya dalam pembuatan majalah tersebut. Jadi saya ngerasa tanggung jawab saya besar banget di sana sih. Gimana caranya buat majalah biar pas majalahnya itu dibagikan, yang baca itu ngerasa enak, dia kayak saya ngerasa kalau misalnya majalahnya itu sesuai dengan apa yang saya mau, saya ngerasa saya bisa berhasil jadi ketua dalam pembuatan majalah itu. Jadi saat ini Dewi sedang mengemban tugas yang sangat besar berarti ini Bapak ya. Jadi Dewi memiliki tanggung jawab ya. Tadi Dewi sampaikan ke Bapak sebagai ketua ya. Nah, ketua majalah sekolah itu kan? Majalah sekolah. Jadi tanggung jawabnya besar berarti ini Dewi. Jadi di samping tugas tambahan sebagai organisasi siswaan, kewajiban sebagai siswa, kewajiban sebagai anak juga, ternyata Dewi Bapak lihat memiliki potensi sebagai seorang ketua
kalau pembuatan majalah. Ya, betul. Jadi tanggung jawab Dewi juga besar. Nah, jadi sekarang mungkin begini Dewi, dari beberapa kegiatan tersebut kan pasti mengerjakan tugasnya penting sekali ya. Iya benar. Nah, sekarang gini aja, menurut Dewi tugas yang membutuhkan tanggung jawab yang paling besar yang mana? Dalam tugas yang paling besar tuh di majalah itu sih Pak. Majalah. Tapi sekarang, Kenapa begitu? karena saya kan jadi ketuanya, jadi takut kalau majalahnya itu gak sesuai sama yang teman-teman mau atau ekspektasi teman-teman, saya ngerasa kayak nggak bisa deh, kayak takut nyerah gitu, nyerah di tengah jalan, ngerasa nggak bisa buat membantu tugasnya itu. Oh, berarti Dewi khawatir ya? Iya khawatir. Jadi Dewi merasakan sebuah kekhawatiran. Oke, jadi kira-kira apa yang Dewi khawatirkan kalau hal itu bisa terjadi? Itu saya takut kalau dalam pembuatan majalah itu kami di tim itu ada salah penulisan, salah ejaan, atau kami lupa mencantumkan, oh ini artikel ini ternyata harusnya dicantumin di sini, tapi kami lupa mencantumkannya di sana. Takut ada salah aja sih Pak dalam pembuatan itu. Berarti itu merupakan alasan ya, jadi ya alasan kekhawatiran Dewi ya. Jadi mungkin bisa disimpulkan seperti apa namanya itu ya, kalau kesalahan-kesalahan itu apa namanya, kurang teliti ya. Jadi Dewi mengkhawatirkan itu jadinya kurang teliti kan itu. Nah, apakah Dewi yakin akan terjadi kesalahan tersebut? Kira-kira Dewi yakin akan terjadi seperti itu? Nggak yakin sih Pak. Gitu. Karena kan kita nggak tahu, kadang mungkin kita bisa ceroboh, kita ngerasa udah benar tapi ternyata ini masih salah gitu. Jadi biar itu sebelum itu terjadi, saya sama teman-teman maunya mencegah sebelum terjadi. Gitu. Jadi kalau misalnya kan artikelnya itu udah dibuat, terus semisal artikelnya itu sudah selesai dibuat, kami sama tim itu ngecek ulang lagi dari perkata-perkata itu benar nggak, terus semua artikel kami cek lagi ada nggak yang belum dimasukin, ada nggak yang belum kami cantumkan, baru kami kirim ke editor biar editornya ngedit artikelnya itu. Sebenarnya Pak senang banget lihat Dewi ngomong kayak gitu ya. Jadi Dewi, kalau Pak lihat Dewi namanya sudah bisa berpikir ke depan. Jadi Dewi sudah memikirkan hal-hal apa saja yang akan terjadi jika Dewi mengambil rencana ini, akibatnya apa. Kalau dalam hal matematika itu namanya mind map, peta konsep ya. Jadi ada arah-arahnya. Mungkin Dewi kan tahu mind map, pernah dengar kan? Nah, jadi Dewi sudah sampai ke tahap itu. Jadi Bapak senang ketika Dewi sudah bilang dari kekurang ketelitian nanti menyebabkan masalah. Jadi Dewi sudah memberikan kayak penjabaran gitu ya. Nah, berarti Bapak setuju sebenarnya dengan yang Dewi sampaikan tadi. Jadi perlu ketelitian sebelum diserahkan kepada editor, perlu dikerjakan sama tim ya. Iya. Oke, jadi itu ketika Dewi berbicara tentang pembuatan majalah. Tapi tadi Dewi di awal bilang masalah pembelajaran juga ya. Ya benar. Nah, jadi Bapak pahami itu, rasakan ketika Dewi mengambil sebuah keputusan sebagai ketua, kewajiban juga tidak bisa dilupakan kan itu. Nah, kira-kira kendala Dewi sebagai pelajar, langkah apa yang sudah Dewi lakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang Dewi sampaikan tadi di awal? Kalau saya sebagai pelajar itu kan saya tipikal orang yang agak susah mengerti kalau enggak dijelasin secara langsung tuh Pak. Kalau misalnya secara tatap muka itu saya bisa lebih jauh mengerti ketimbang online. Jadi di sana saya bingung ketika saya ada tugas tuh saya tidak mengerti tugas itu. Saya bingung gimana saya bisa bertanya biar saya benar-benar bisa mengerti. Kalau misalnya secara tatap muka itu kan di kelas kan langsung bertatap muka dengan gurunya. Jadi ketika saya tidak mengerti di kelas itu saya bisa langsung bertanya kepada guru. Nah itu kan bermanfaat. Jadi gurunya langsung menjabarkan apa yang saya tidak mengerti sehingga saya bisa, oh iya jadi di sini ternyata saya kurang mengerti. Jadi saya bisa dapat masukan. Nah kalau online itu kan walaupun saya bisa bertanya lewat forum di web itu kan disediakan forum untuk bertanya. Saya kadang bertanya di sana Pak, tapi masih bingung loh Pak, ini
kok gini ya bisa jawabannya, rasanya nggak ini deh, masih kayak ragu gitu loh. Jadi kalau misalnya itu pertama kan saya ada tugas itu, langkah pertama apabila saya tidak mengerti itu saya cari dulu di Google. Ya, di Google mengenai langkah-langkahnya, misalnya kayak perhitungan tuh Pak, ada soal ini gimana ya caranya, cari di Google. Tapi kadang di Google atau di YouTube itu nggak rinci gitu Pak dijelasinnya, kayak dari angka ini kok bisa berubah jadi angka ini, itu belum dijelasin. Jadi saya bingung, ini dari mana dapatnya ya, kok bisa ke sini. Nah apabila setelah itu kan, apabila saya sudah tidak bisa mengerti antara Google, YouTube, dan di forum, saya akan mengechat guru tersebut secara personal. Tapi kendalanya kadang kalau misalnya kita secara personal tuh kayak canggung gitu loh Pak, boleh nggak ya nanya ke guru tentang ini, boleh nggak ya gitu. Ya, jadi Dewi lebih ketika dapat sesuatu kesulitan dalam belajar lebih cenderung ke tatap muka ya, jadi lebih bisa langsung interaksi kan itu ya. Langsung bisa interaksi. Sekarang bertanya langsung dapat jawaban, langsung dapat pemecahannya kan, itu berbeda dengan ketika di online kan masih banyak proses. Tapi Dewi sudah bagus sebenarnya, Bapak lihat. Pertama, Dewi sudah mandiri, jadi sebelum bertanya Dewi sudah mampu mencari informasi di lewat Google, YouTube, mencoba menghubungkan apa yang didapatkan di Google dengan YouTube. Ya, walaupun itu kadang ada yang pas, kadang kan ada masih perlu kita konfirmasi dulu kan ke gurunya benar nggak. Nah, oke. Ya bagus sih. Nah cuma sekarang kembali ke majalah tadi ya, jadi Bapak coba hubung-hubungkan dulu kegiatan Dewi, kewajiban sebagai seorang murid, kemudian Dewi juga memiliki tanggung jawab sebagai ketua dalam membuat majalah. Jadi Bapak rasakan itu, Bapak paham Dewi perlu sesuatu yang manajemen ya namanya. Iya, manajemen waktu. Benar, manajemen waktu. Nah sekarang anggap ini, dari sekian banyak kegiatan yang Dewi sampaikan tadi, pembelajaran, kemudian pembuatan majalah, kan kadang pasti itu kegiatannya bersamaan ya. Iya, bersamaan. Apalagi bersamaan, mungkin Bapak rasakan bagaimana Dewi mengatur waktunya itu kan itu. Iya. Nah, kira-kira Dewi bagaimana cara menyelesaikannya? Untuk menyelesaikan itu saya pakai cara skala prioritas coba. Oh ya, skala prioritas. Ya, gimana itu? Misalnya ada tugas yang kalau deadline-nya hari ini di jam yang udah deket, saya kerjakan itu dulu. Saya kerjakan itu sampai tugas satu sudah selesai, saya selesai tugas dan saya kirimkan tugas, baru saya berani ngerjakan tugas yang lain. Entah itu tugas untuk mata pelajaran yang lain atau tugas untuk majalah Sabda itu. Berarti Dewi sudah tahu, berarti dan sudah paham kan? Ya. Dewi sudah menawarkan proses skala prioritas tadi ya. Jadi Bapak senang sebenarnya Dewi bisa mengungkapkan, saya membuat sebuah skala prioritas. Jadi Dewi tahu mana yang harus didahulukan, mana yang memerlukan deadline tadi ya gitu ya. Jadi Dewi sudah mampu membuat sebuah namanya skala prioritas. Memang benar Dewi, dengan skala prioritas itu kan sangat membantu Dewi menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang Dewi akan laksanakan. Apalagi tadi Dewi bilang ada tugas dalam pembelajaran, ada tugas dalam pembuatan majalah. Jadi Dewi sudah mampu membuat tadi skala prioritas ya. Oke. Nah sekarang kalau boleh tahu skala prioritas Dewi hari ini apa saat ini? Saat ini saya lebih ke tugas gini sih Pak, tugas sekolahnya dulu. Tugas sekolah ya. Ya, karena kan saya sebagai pelajar, jadi itu yang utamanya. Jadi saya mengerjakan tugasnya itu dulu. Setelah itu baru saya lanjut ke tugas-tugas di kegiatan sekolah yang lainnya. Berhubung juga ada tugas di kegiatan sekolah yang lain kan, jadi saya mau ngerjain tugas sekolah saya dulu, baru saya lanjut ke tugas yang lainnya. Ya bagus. Ini tugas presentasi. Iya. Okay. Tugas presentasi. Nah, jadi Dewi tugas sekolah dulu prioritasnya ya. Oke, bagus Dewi. Jadi kalau sudah selesai itu baru tugas yang lain kan? Nah, oke. Bisa nggak ceritakan sedikit saja cara kamu menyelesaikan yang tadi?
yang kamu bilang tadi? Tugas sekolahnya itu, Ah, karena kan saya tuh ada tugas sekolah yang mendesak itu buat video presentasi kan Pak, ah, mengenai materi geografi. Jadi saya untuk menyelesaikan tugas tersebut, yang pertama saya pahami dulu materi tersebut, baru saya cari garis-garis besar dari materi itu. ah. Saya tuh baru saya baca berulang kali, baru saya tag videonya itu untuk menyelesaikan tugasnya itu. Jadi untuk hari ini saya menyelesaikan tugas tersebut sih terlebih dahulu. Oke, berarti Pak simpulkan skala prioritas Dewi hari ini membuat tugas presentasi buat Iya. video. Dan Dewi juga sudah menyampaikan tadi cara-cara membuat tugas video presentasi, membaca berulang kali. Iya. Ya, bagus itu Dewi. Jadi bagus sekali apa yang Dewi paparkan. Jadi secara langsung apa yang Dewi alami, apa yang Dewi rasakan, Dewi juga sudah mampu memberikan cara mengatasinya kan. Dari di awal tadi Dewi menyampaikan kegiatannya banyak, tanggung jawabnya besar juga. Namun Dewi menawarkan sebuah istilah skala prioritas. Nah, jadi dengan skala prioritas itu Dewi apa namanya mampu memberikan kesadaran bahwa Dewi dengan skala prioritas mampu menyelesaikan tugas dengan baik sehingga tidak ada yang terbengkalai. Ya betul sekali. Jadi Bapak suka sekali sebenarnya apa yang Dewi sampaikan hari ini. Jadi tujuan diskusi kita kan tadi itu awal tadi adalah apa Dewi mencari solusi kan. Iya, mencari solusi. Sadar kan Dewi yang memberikan solusinya. Iya, Nah jadi saat ini berarti Dewi perlu istilahnya teman curhat ya. iya benar teman Nah curhat. jadi Dewi sampaikan sebenarnya Dewi sudah punya kemampuan menyelesaikan apa namanya permasalahan yang Dewi alami seperti tugasnya terlalu banyak. Cuma Dewi perlu seseorang untuk menyampaikan permasalahan Dewi. Oke, semoga dengan hadirnya Bapak jadi tugas-tugas yang banyak menurut Dewi harus diselesaikan, diselesaikan bisa segera selesai. Oke. Nah sekarang komitmen kan Dewi kan tahu komitmennya. Jadi kira-kira komitmen apa yang akan Dewi jalankan untuk menjalankan rencana yang Dewi tadi sampaikan seperti membuat apa tadi skala prioritasnya membuat tugas ya. Ya. Komitmennya apa kira-kira biar tugas rencana yang Dewi sampaikan tadi ke Bapak bisa berjalan lancar. Biar saya bisa komitmen pada diri saya sendiri, biar saya bisa menyelesaikan tugas ini sesuai dengan apa yang saya mau. Tuh saya kadang buat jadwal itu loh Pak, jadwal kegiatan saya hari ini. Itu saya ketik, nanti saya print, terus saya tempel di kamar. Oh kayak gini ya apa namanya yang kertas-kertas Ya. kecil kemudian ditempel tuh ya. Apa namanya itu sticky note ya? Stick note. Benar Ya, sticky note ya. ya. Nah jadi Dewi buat seperti itu. Jadi tulis tempel di Terus kamar. Oh, kenapa di kamar? soalnya saya kan walaupun di rumah saya lebih seneng ada di kamar, jadi kayak waktu saya di kamar itu banyak, jadi itu pun saya tempel di pintu, jadi setiap mau keluar kamar pasti saya lihat dulu, oh sekarang ini loh tugas saya, ini loh hari ini saya. Nah, itu juga saya minta tolong ke ibu saya. Saya bilang ke ibu, hari ini kan saya manggil adik di rumah, hari ini adik ada tugas ini jadi bantuin ngingetin ya gitu. Oh gitu. Nanti ibunya bilang, jadi nggak lanjut apa tuh buat tugasnya ini. Oh jadi Bapak lihat berarti Dewi tadi bilang waktu lebih banyak di kamar. Ya benar karena semua kegiatan kan kita fokus kamar. Kemudian Dewi tempel jadwal kegiatan di pintu. Jadi ketika Dewi mau bergegas keluar otomatis kan Dewi membaca. Bagus, ternyata Bapak dapat apa namanya pengalaman baru jadi Dewi buat sebuah catatan kecil ditempel. Di samping itu tadi Dewi bilang minta tolong ke ibu ya. Nah, jadi untuk membantu mengingatkan. Nah, bagus. Ada lagi nggak? Kalau itu kan di rumah. Kira-kira kalau di sekolah Dewi ada perlu bantuan nggak? Kalau di sekolah misalnya saya tuh kadang infoin, kan saya orang itu suka bersosialisasi gitu, kayak biar banyak temen tuh loh. Karena saya ada satu temen yang benar-benar saya infoin jadwal saya hari ini. Hari ini aku mau gini mau ngelakuin tugasnya ini, nanti kalau saya lupa ingetin ya gitu. Gitu sih. Jadi temennya kadang ingetin langsung, Tika jadi nggak buat tugasnya ini. Oh jadi di sekolah Dewi punya sebuah teman dekat yang artinya Dewi juga membuat sebuah keterbukaan jadinya ya. Jadi Dewi terbuka sama temennya. Jadi kegiatan-kegiatan yang akan Dewi alami akan Dewi kerjakan
Dewi sampaikan sama temennya untuk bantu mengingatkan. Bagus sekali ini sebenarnya Dewi. Jadi Bapak senang dengarnya. Jadi selain di rumah Dewi mengingatkan diri sendiri dulu kan Iya. dengan catatan kecil, kemudian selain catatan kecil diingatkan juga sama ibu di rumah. Di samping itu ternyata di sekolah Dewi juga bilang diingatkan oleh teman. Senang Bapak lihat dengarnya ini. Jadi yang Dewi sampaikan hari ini sangat berguna sebenarnya. Itu untuk membantu permasalahan yang Dewi alami. Jadi Dewi sudah mampu mencarikan solusi atas permasalahan yang Dewi alami. Jadi murni Bapak di sini hanya sebagai apa namanya ya, pendamping ya, pendamping mendengarkan apa yang Dewi sampaikan sehingga Dewi mampu memberikan solusinya. Senang sekali Bapak dengar, bagus ide-ide kreatif itu yang Bapak suka dari anak-anak seumuran Dewi. Jadi semoga teman-teman Dewi juga bisa mengikuti jejak Dewi. Apalagi Dewi tadi menyampaikan tugasnya banyak, di samping kewajiban Dewi sebagai ketua, Bapak sadari itu, jadi sangat-sangat banyak kegiatannya. Ya, oke, semoga kedepannya nanti Dewi juga ada lagi mendapatkan kesulitan. Jadi walaupun Dewi mendapatkan kesulitan, harapan Bapak sih seperti ini. Dewi bisa berpikir lebih jauh ke depan, mencarikan solusinya sendiri. Mau memang benar Dewi bisa menyelesaikan masalah tersebut sendiri. Ya, mungkin jadi diskusi kita hari ini tercapai berarti ya. Jadi apa yang Dewi sampaikan tadi tujuannya sudah ada solusinya. Dewi menemukan solusinya. Dewi menemukan solusinya sendiri untuk Dewi laksanakannya. Pesan Bapak mungkin tadi ya, Kak tadi silakan apa tadi Bapak bilang manajemen ya? Ya, manajemen waktu. Kemudian yang solusi yang Dewi bilang tadi apa? Skala prioritas. Betul. Itu aja pakai. Ya. Jadi Dewi sudah paham kok itu. Jadi skala prioritas mana, manajemen waktu mana, kemudian tanggung jawabnya artinya untuk membantu keberhasilan yang Dewi kerjakan tugas itu kan sudah Dewi sampaikan tadi, buat catatan kecil. Apalagi tadi diingatkan oleh ibu dan teman. Teman itu saling ngingetin sih satu sama lain. Jadi Bapak yakin kok Dewi pasti bisa. Ada lagi nggak? Enggak sih Pak, lebih ke manajemen waktu antara tugas-tugas, kegiatan sama waktu bermain. Kan kita masih masa-masa yang suka main. Betul, itu Dewi jangan selalu terpaku ke pelajaran juga kan. Dewi juga perlu apa namanya sekarang yang ngetrend itu viral healing ya. Healing, iya benar healing. Self healing apa namanya? Self healing ya, betul, healing tuh betul. Ya, silahkan dah itu diatur-atur lagi manajemen waktunya, yang mana skala prioritas. Dewi sudah Bapak dengar pembicaraan yang Dewi bilang tadi, Bapak dah paham kok. Dewi sudah bisa kok mengatasi permasalahannya, cuma Dewi perlu orang untuk diajak berkomunikasi. Ya, jadi kadang kita mendem sendiri tuh gak enak. Ya benar. Ya, jadi enak. Setelah kita bisa berkomunikasi dengan orang yang kita percaya, kayaknya ada sesuatu lepas, lega, bahagia ya. Kadang misalnya kita mendem sendiri tuh kayak sesak itu loh Pak. Ya, betul. Gimana ya, kok nggak bisa. Tapi setelah kita curhat ya tuh, ngomong sama orang tuh, kadang kita bisa nemuin solusi kita sendiri. Padahal kita udah bisa tahu solusinya, cuma masih terpendam. Iya, masih terpendam. Namun setelah diajak diskusi dengan orang lain, saya tidak sadar, digali, dieksplorasi, ya muncul kan? Muncul. Oke. Ya bagus Dewi. Ada lagi Dewi? Enggak, itu sih. Itu aja ya. Oke. Baik, jadi tujuan kita hari ini sudah selesai. Terima kasih. Jadi mohon maaf ini agak lama nih jadinya ngobrolnya. Saya mau ucapkan terima kasih ya. Oke, sama-sama Dewi. Kalau tidak ada lagi, Dewi bisa kembali lagi. Ya. Ya, terima kasih Dewi ya. Oke, hati-hati ya. Ya.